Mari kita melihat negara mana yang merupakan mitra dagang Tiongkok terbesar di dunia. Apakah Amerika? Uni Eropa? Bukan. ASEAN adalah mitra perdagangan Tiongkok terbesar, nomor 1. Apa artinya data ini bagi kita? Secara prinsip dagang, artinya Tiongkok mendapatkan keuntungan terbesar dari ASEAN. Catat ya, Tiongkok tidak akan dagang kalau tidak untung. Di dalam bernegara, kita harus dapat pastikan dan harus Anda ketahui, ini pelajaran bernegara. Tidak ada yang namanya friendship atau sesama negara itu berteman. Karena pada dasarnya, di ujung-ujungnya, setiap negara selalu mementingkan nation interest negara masing-masing. Ini yang perlu berkali-kali kita ingatkan. Kalau pejabatnya mengerti bernegara, maka bukan personal interest dan kepentingan jabatan yang didulukan, baru rakyatnya. Harusnya rakyatnya didahulukan, baru kalau ada implikasi cuan buat dirinya, ya atur dah sana. Walaupun sebenarnya itu tidak boleh, tapi namanya juga pejabat berkuasa mutlak. Bisalah diatur oleh mereka untuk mereka dapat sesuatu di zaman old mind begini. Beda nanti pada saat zaman new mind-nya menjabat. Ya total pejabatnya abdi masyarakat. Bener deh, jangan seperti negara tetangga. Keuntungan pejabatnya didulukan, baru dibangun narasi nasionalismenya. Jadi negara tetangga itu punya strategi berkuasa dan mengelola negara untuk kepentingan sedikit orang, yaitu dirinya dan kelompoknya, terutama oligarki yang mendukung mereka. Bener deh, baru pertama kali di dunia ada bernegara itu dibangun dengan kekuatan narasi saja. Bahkan ada seorang menteri di negara tetangga tersebut membangun narasinya begini. Ketika Amerika datang ke mereka, pejabat Amerika itu berkata betapa jeleknya komunis Tiongkok dan strategi negara Tiongkok kepada banyak negara. Kalian, negara tetangga tersebut ya maksudnya, harus selalu bersama Amerika. Tapi begitu Amerika balik ke negaranya, gak ada apa-apa yang dikasih sama Amerika ke negara tersebut. Sementara dengan Tiongkok, Tiongkok berkata, kamu ke Tiongkok saja. Sepertinya kalian tuh perlu banyak jembatan, pelabuhan, jalan tol, bandara, kereta api. Sini, kami yang bangun. Gak perlu uang, kami sediakan. Yang penting nanti kalian nyicil ya, bayarnya ya. Kalau kalian gak ada uang juga untuk nyicil bayarnya, gampang. Bisa pakai sumber daya alam kalian dan tenaga kerja kami bisa kerja dengan aman di negara kalian. Jangan dihalangi, nanti kami gak invest lagi di negara kalian. Dan pejabat negara tersebut membantu penuh dengan ketaatan mutlak ke Tiongkok. Ini cerita negara tetangga, juga dengar dari bisik-bisik tetangga. Kagum rupanya pejabat tadi dengan Tiongkok, yang memang hebat sih fakta strategi bernegaranya. Misalnya ya, perbedaan Tiongkok dengan Amerika lainnya lagi adalah Amerika membangun pesawat F-35 itu biayanya sekitar 1,7 triliun dolar atau 1.700 billion dolar atau sekitar 10 kali APBN Indonesia. Tiongkok dengan yuannya senilai 1,7 triliun dolar juga. Beda, tidak membangun pesawat tempur tapi mengikat 70 negara dengan obor atau dengan One Belt One Road-nya. Faktanya lagi pesawat Amerika itu tidak pernah terbang lama, apalagi berperang, sementara Tiongkok menggunakannya untuk membuat negaranya punya aset di negara lain. Disinilah Amerika akan kalah dengan Tiongkok dalam jangka panjang karena Tiongkok memikat dengan terlihat membantu ekonomi sebuah negara. Jadi kasihan memang banyak negara tetangga kalau pemahaman bernegara pejabatnya tipis dan kuat narasi membangun nasionalismenya, negara tersebut akan habis aset nasionalnya dan anak cucunya nanti ketika mereka nggak jabat tinggal bayarin hutang. Inilah yang disayangkan oleh New Mind. Pertanyaan sederhana, Tiongkok punya yuan sampai senilai 1,7 triliun atau 1.700 billion dolar itu datangnya dari mana? Inilah yang akan kita lakukan di masa nanti ketika old mind lengser dan ketika rakyat dengan sadar tidak memilih old mind lagi. Apa yang kita lakukan? Printing money berbasis proyek, termasuk proyek negara lain. Ini harus huruf kapital ya, yang akan kita kuasai. Sekali lagi, negara yang akan kita kuasai. Dialog mengenai printing money memang banyak menimbulkan kontroversi, namun tetap harus kita perjuangkan. Kita semua tahu bahwa pejabat di negara demokrasi harus siap ditantang dengan pemahaman yang lain, yang baru, yang mungkin lebih baik. Namun ketika ada yang mengatakan printing money, sayangnya otak langsung ada kata inflasi dan mengatakan ini akan menyebab pemerintah menjadikan negara hiperinflasi. Siapapun yang bicara seperti itu berulang-ulang, pasti orang ini nggak pernah belajar ilmu ekonomi. Nggak segoblok itu ide printing money menghasilkan hyperinflasi kayak Venezuela. Naif bener yang ngomong begitu. Semua ada dalilnya, semua ada bukti yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik. Kita ingetin ya, pada saat sebelum Perang Dunia Kedua, yang mana untuk biaya Perang Dunia Kedua ekonom terkenal Profesor
JMK yang menjadi penghitung war cost accounting atas biaya perang yang menjadi dasar Federal Reserve cetak uang. Sebelumnya, dia menjadi penghitung Project Relief Amerika yang lain yang membuat Amerika keluar dari Great Depression. Profesor JMK juga menghitung dan membangun Amerika berbasis infrastruktur statis jalan bebas hambatan di tahun 1933 dan 1936 dalam pemerintahan FDR, Franklin Roosevelt. Juga berbarengan infrastruktur dinamis membangun industri permesinan, yaitu kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan alat-alat kebutuhan rumah tangga. Dana tersebut dari mana? Cetak uang berbasis proyek yang bernama New Deal. Program ini memiliki moto 3R, Relief, Recovery, dan Reform. Fokus program ini diadakan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, pemulihan ekonomi ke level wajar, dan pengaturan ulang sistem ekonomi agar depresi tidak kembali terulang. Dua peristiwa tadi, New Deal FDR untuk Amerika keluar dari depresi dan memenangkan perang, adalah strategi printing money. Oke, sekarang ke Amerika. Bosan-bosan dia lu bolak-balik ke Amerika, tapi namanya belajar ya nggak apa-apa diulangi lagi, karena tidak ada yang namanya keunggulan di dunia ini. Yang ada hanya pengulangan, alias kalau mau unggul maka ulangi. Di sini terkadang timbul kekosletan otak si Sontoroyo ini. Selain konsep MMT di dalam membangun Indonesia yang tidak bisa diterima oleh para menteri yang pro IMF juga pro obor, maka mungkin baru bisa dijalankan setelah mereka tidak menjabat. New Mind sangat menyayangkan ketidakberanian mereka saat ini, mengingat mereka masih 3 tahun lagi berkuasa. Terlambatnya Indonesia untuk tidak miring ke Tiongkok dan berdikari, sungguh hal ini membuang-buang waktu Indonesia selama 3 tahun ke depan. Belum bisa mulai untuk menjadi negara terbesar di dunia. Atau mungkin mereka yang tidak mau dicatat sejarah sebagai pejuang kedaulatan Indonesia berikutnya. Mereka maunya dicatat sebagai orang yang manut dengan IMF dan obor Tiongkok. Ya, nggak apa-apa juga, namanya juga pilihan hidup kok. Oke. Jadi, ada baiknya kita ambil program New Deal ala Amerika ini untuk Indonesia. Kita akan printing money untuk membangun seperti apa yang Amerika lakukan tahun 33 sampai tahun 42, seperti Tiongkok bangun tahun 89 sampai 2009, ditambah lagi kita adopsi New Deal-nya Stephanie Kelton untuk yang punya konsep printing money ini. Apa konsepnya? MMT-nya New Mind, ada SWF, printing money, TINA, Tiara, dan sekarang ditambah Green MMT. Kita perang dengan perusak alam serta perang dengan globalis yang menggunakan virus. Jadi kita akan membela kesehatan dunia. Kita akan pimpin dunia untuk lingkungan hidup, kesehatan, atau pro-life strategi. Ini pasti dilawan keras oleh globalis cabal yang anti-life, tidak pro-life. Cabalis mendukung nuklir, uranium, fosil oil, batu bara, virus COVID yang meluas dan merusak lingkungan lainnya, termasuk perang bedil-bedilan seperti yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Jadi kembali ke printing money. Masih bilang inflasi, tak tutup dasmu. Negara produsen, kendalikan dunia perdagangan, lalu kendalikan dunia keuangan. Itu persepsi old mind. Pasar modal dan pasar uanglah sebenarnya pengendali dunia keuangan. Dan ini persepsi new mind. Neraca perdagangan positif dianggap baik dan solusi bernegara oleh old mind. Faktanya selama menjabat malah impornya membesar. Lalu selalu negatif dagang dengan kakak tertua Tiongkok. Jujur, entah bagaimana kok sekarang kakak tertuanya negara komunis ya. Dan diterima luas lagi pemahaman bahwa tidak apa-apa bekerja sama dengan negara komunis. Yo wis, kita lanjut. Toh jabatan old mind ada batasnya. Kembali ke kalimat awal, negara produsen akan kendalikan dunia perdagangan dan dunia keuangan. Itu strategi Tiongkok. Di mana negara defisit alias yang Tiongkoknya surplus, pasti negara yang kalah tersebut akan dipaksa pakai yuan. Catat ya, ketika sebuah negara pakai mata uang negara lain untuk transaksi, artinya negara tersebut kalah ekonominya. Kita lihat strategi serangan ekonomi dari ilmu ekonomi. Money 1.0 adalah uang hanya sebagai alat bayar pelancar transaksi. Kemudian uang menjadi alat modal yang disebut money 2.0. Kemudian uang menjadi alat kendali ekonomi disebut money 3.0. Salah satunya debt trap yang Tiongkok lakukan. Pintar, dari money 1.0 langsung ke 3.0. Karena ya memang Tiongkok nggak punya Wall Street, tempatnya money 2.0. Kita lompat sebentar sebelum balik ke money 3.0 agar sambungannya paham. Sejarah Partai Komunis di Tiongkok, di mana
Bagaimana orang-orang nasionalis kabur keluar Tiongkok ketika komunis berkuasa dengan tangan besi. Satu ke Taiwan, jadi negara yang dipayungi Amerika. Yang kedua ke Hong Kong, jadi city country di bawah Inggris. Keduanya, Taiwan dan Hong Kong ekonominya maju pesat sejak tahun 60-an hingga saat ini. Sejak tahun 1989, reformasi ekonomi di Tiongkok melawan hegemoni IMF mulai dijalankan secara gerilya, main dengan globalis dan main dengan double standard, yaitu renminbi yuan. Catat sekali lagi, nantinya kita new mind akan pakai strategi yang sama ini, kecuali kalian masih suka dengan old mind yang sekarang berkuasa. Apa yang Tiongkok lakukan setelah memutuskan melawan IMF, namun di permukaan pura-pura taat pada Amerika? Ini terjadi di zaman Deng Xiaoping awal mulanya. Mereka jadi negara produsen buruh murah. Maklun mengerjakan sebagai tukang jahit apa saja yang disuruh globalis, lalu perlahan menggeser dari maklun tukang jahit menjadi negara produsen. Maklun ini adalah strategi agar terjadi pembiasaan. Ketika awal menjadi negara produsen, Tiongkok mengizinkan pemalsuan atau kopi atau tiru merek-merek ternama dunia untuk beredar di dalam negerinya. Semakin mahir, maka mulai negara membiayai sektor hulu produsen, pabrik-pabrik dengan uang renminbi, yang uang tersebut tidak boleh beredar di luar negeri, hanya boleh beredar di Tiongkok. Inilah awal tahun 90-an mereka lakukan ini semua secara masif, secara gila-gilaan. Apa saja dibangun, dan setelah menjadi pengendali produksi, mulai ekspansi di tahun 2013 dengan strategi BRI, yaitu Belt Road Initiative. Perlu banyak negara yang harus dikendalikan oleh Tiongkok. Perlu banyak negara yang penduduknya lapar dan pemimpinnya lemah agar mudah dikendalikan, agar membeli barang-barang Tiongkok dan menggunakan mata uang Tiongkok. Awalnya dengan memberi pinjaman, namun bukan uang tetapi barang, seperti jalanan dibangunin, pokoknya jadi barang. Jembatan dibangun jadi barang, pelabuhan, bandara, jaringan kereta api, yang semuanya punya kesamaan, yaitu pelancar jalur angkutan barang guna menciptakan ketergantungan terhadap produk Tiongkok dan kelancaran distribusi barang. Kemudian kendali atas pasar yang kebetulan semua bergeser ke digital. Jadi strateginya adalah beli dan ambil semua jaringan marketplace milik pengusaha lokal sebuah negara agar isi produknya adalah barang-barang buatan Tiongkok. Begitu sudah tercapai ketiganya, maka tahap keempat, mata uang Tiongkok dipakai sebagai alat transaksi. Pertama, sebatas transaksi dua negara. Nanti tahap kelima sampai ke pasar-pasar tradisional bisa pakai yuan. Ingat, ketika keluar negeri, yuan yang disebut. Itu membedakan asal uang itu. Walau kalau ditanya di Tiongkok, bagi mereka sama itu yuan atau renminbi. Namun kita pahamlah, kita kan ngerti bernegara, ngerti bagaimana Tiongkok bermain, dan ngerti cara memainkannya. Sayang aja masih sedikit yang percaya dan masih banyak yang tidak peduli. Wajar kalau masyarakat tidak tahu, namun pejabat yang tidak peduli dan tidak tahu juga banyak banget. Apalagi yang mau menari jadi presiden di 2024. Rasanya nggak ada yang paham beginian. Yang penting gue populer dan rakyat pilih gue. Lihat aja daftar 10 orang yang katanya calon presiden di lembaga survei. Kita review satu persatu. Paham nggak bernegara ala Tiongkok dan Amerika? Rasanya kagak ya. New mind beda. Kita paham dan strateginya bukan ikuti keduanya, namun punya strategi sendiri untuk main tiga kaki awalnya dan menyalip di tikungan di tahun 2030 menjadi tiga besar dunia, dan di 2045 menjadi negara superpower. Kalau hanya naik 7% setahun dan faktanya 5% pertumbuhan ekonominya, mimpi jadikan Indonesia negara superpower. Buktinya sekarang aja pakai yuan dagangnya, harusnya pakai rupiah. Bos, itu artinya kalian old man geblek bernegaranya.